Ya, pada gimana kabar di Taiwan? Sehat semua? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah baik, sehat. Baik. Di sini baru ada Mbak Mujiati, kemudian Mbak Assalamualaikum Basima, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemudian ada Mbak Novitasari dan Mbak Ulfatun. Kemudian Mbak yang ZM ini siapa ya? Waliati Pak. Oh iya, Mbak Waliati. Iya, Pak makasih Pak. saya. Baik. Nah, kita lanjut ke materi ya yang kita bahas kemarin itu ya. Rumus hukum nun mati atau tanwin yang halaman 26. Pada megang materinya semua? Ada? Halaman 26. Oh, masih ini ya, masih saya belum secara sistematis. Baik. Cuma siap. Bab 3 halaman 26. Pak, kecil banget Pak gambarnya Pak. Kecil ya? Iya. Nah, Bisa diperbesar, baik. ya sekarang udah bisa. Oke. Terlihat? Sampun Pak. Sudah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Hukum nun mati atau tanwin itu terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu ikhfa. Ikhfa ya, nanti yang guna nanti dulu. Itu nanti berkenaan dengan cara membaca berdengung. Ikhfa itu hurufnya ada 15. Hurufnya ada 15. Nah, yang pertama huruf ta, sa, jim, dal, idal, zay, sin, shin, sod, dot, to, zo, fa, kof, dan kaf. Baik. Jadi tiap nun mati atau tanwin bila bertemu dengan salah satu huruf tersebut yang 15, maka bacanya berdengung. Lama dengungnya 1 alif atau 2 harkat. Contoh yang huruf ta, misalnya ada wa antum ta'lamun. Wa antum ta'lamun itu huruf alif bertemu nun mati bertemu huruf ta. Nah, maka dia disebut dengan ikhfa dan membacanya harus mendengung. Ya. Jadi dibacanya wa antum, ya, wa antum ta'lamun. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu nun mati bertemu huruf fa yang bawah ya. Yang bawah misalnya
mangsakulta, ya. Mangsakulta itu nun mati bertemu huruf fa, ya. Kemudian selanjutnya misalnya di bawah selanjutnya yaitu saihatin sayyibat. Nah, itu ta berbaris tanwin. Tanwin itu di bawah ya. Di bawah ada dua, ya. Tanwin bertemu huruf fa, ya. Jadi dibacanya ikhfa atau dibacanya mendengung. Dia masuk ke hukum ikhfa. Nanti kita praktekkan di dalam surat-surat pendek. Kemudian selanjutnya mangsyura. Mangsura itu nun mati bertemu huruf shin besar. Dibacanya mangsyura. Nah, sebelum ke selanjutnya yang saya jelaskan di sini, apakah para peserta belajar itu paham tentang hukum ikhfa? Insya Allah paham Pak. Paham ya? Paham, Pak. Jadi baik, cirinya yaitu nun mati atau tanwin, ya. Hurufnya ada 15, maka dibacanya mendengung. Karena nanti mendengung ini dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama ikhfa, kemudian yang kedua idgham, dan yang ketiga adalah iqlab. Nah, nanti kita bahas. Selanjutnya di halaman 27 masih tentang ikhfa. Ya. Masih tentang ikhfa. Belum nongol, Pak, layarnya. Ya, lagi disiapkan mungkin sama Mbak Lianya. Sebentar ya, Mbak. Masih seputar ikhfa. Yaitu huruf jim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung Mbak Nunung ya. Iya Pak, makasih. Maaf baru masuk. Nggak apa-apa. Nggak santai ya. Baik, sambil menunggu mungkin ya kita akan kembali lagi kepada hukum ikhfa, ya, atau mim nun mati atau tanwin, yaitu hukum ikhfa, yaitu hurufnya ada 15, ya. Nah, itu perlu dihafal ya. 15 itu. Tapi biasanya kalau sudah terbiasa membaca Al-Qur'an, biasanya dengan sendirinya akan paham mana ikhfa dan mana izhar, idgham dan sebagainya. Kalau sudah terbiasa. Misalnya
dalam surat, misalnya dalam surat Al-Kafirun misalnya. Di situ ada wala antum abiduna ma'bud misalnya. Itu dalam surat Al-Kafirun. Wala antum, nun mati bertemu huruf ta. Itu nanti dengan sendirinya, oh ya ini ikhfa gitu. Ya, oh yang ini izhar, yang ini idgham. Nanti idgham kita pelajari lagi, idgham dibagi menjadi dua. Ada idgham biguna dan idgham bila guna. Baik, Mbak Lia. Iya, mohon maaf Pak, sebenarnya lagi ada kendala dulu sebentar. Oke. Sambil menunggu ya, nanti dibuka surat pendek atau juz amma, yaitu surat Al-Ma'un. Sambil nanti saya kasih games ya, atau saya kasih soal untuk menyebutkan di mana letak hukum ikhfa ya. Yang bisa nanti langsung jawab saja ya. Langsung jawab saja mana hukum ikhfa-nya. Bisa ya? Ya, surat Al-Ma'un. Iya, baik Pak. Baik, dibuka surat Al-Ma'unnya. Sudah semua? Sudah Pak. Baik, semua ya. Saya dulu yang membaca, nanti kita Belum, baca. Pak. Belum ketemu. Oh, belum ketemu. Al-Ma'un. Belum. Al-Ma'un. Setelah surat Al-Quraisy. Setelah surat Inna A'toina Al-Kautsar. Al-Ma'un, barang-barang yang berharga. Sudah? Setelah surat Inna A'toina Al-Kautsar itu Al-Kafirun. Bukan. Besar. Oh, Al-Ma'un. Oh ya, Ara'aita ladzi. Ara'aita ladzi yukadzib. Hah? Ya. Sudah, Pak. Sudah. Baik. Ini hukum bacaan ikhfa kan, Pak? Iya, nanti kita cari letaknya di mana. Ya, saya baca ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuha alladziina yukadzibu bid-din. Fadzalika allazi yad'ul yatim. Wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailun lil musallin
الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق Allahul Azim. Baik, tadi surat Al-Maun yang saya bacakan. Sekarang kita cari hukum IFA yang terdapat dalam surat Al-Maun. Nggak ada, Pak. Ada Pak, Hah? saya Pak. Ayat kelima. Ada ayat kelima. Nun mati bertemu Iya. huruf sod. Iya, ayat ke-5. 5. Ang sholatihim. Ang sholatihim. Iya, nah itu hukum. Ang sholatihim sahun. Iya, nah itu IFA. Bagus, nggak paham, ya langsung ketemu suratnya, ayatnya. Ayat yang kelima bacaannya angsolatih, angso. Nun mati bertemu huruf Sod. Oke. Nah, itu contoh IFA. Setelah IFA, ini kita tampilannya belum ada ya. Jadi kita masih seputar IFA saja. Nanti setelah IFA nanti kita pelajari idharnya. Kalau IFA itu samar, kalau idhar atau idhar Jelas. itu jelas. Nah, nanti kita pelajari juga. Dan surat-suratnya nanti akan saya carikan. Kemudian saya ingin atau mencoba dari para peserta untuk membaca surat Al-Maun satu persatu. Mungkin dari Mbak dari Mbak Novita Sari. Mbak. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, ya, bagus bacaannya. Sepertinya kayak pernah pesantren, Mbak. Enggak, Pak. Cuman dulu nyantai itu ngaji tiap sore aja gitu sama guru ngaji, Pak. Oh gitu. Tapi cukup bagus bacaannya ya. Nanti kita bahas satu persatu ayatnya sambil nanti ya biar ada bekal lah untuk kita ya. Kita bahas nanti surat ini. Kemudian selanjutnya Mbak Ulfatun, silakan Mbak Ulfa. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul
fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul adzim. Ya, baik. Cukup. Alhamdulillah. Selanjutnya Mbak Dasina. Mbak Dasina. Iya, masih bisa? Ya, tes. Bisa? Terdengar suaranya? Cek. Mungkin ganti teman yang lainnya, Pak. Mbak Oke. Desina laptopnya dulu, rusak. Pak. Baik, Mbak Waliatun ya. Iya, Waliati, Pak. Iya, Waliati. Mbak Waliati, silakan, Mbak. Ya, makasih, Pak. Surat Al-Ma'un nggih, Pak? Iya, Pak. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi bid-din. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul adzim. Baik. Halo. Alhamdulillah. Wah, Ya, Mbak Aminah, silakan Mbak. Ya Pak, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul adzim. Terima kasih Pak. Alhamdulillah, Mbak Aminah cukup ya. Cuma nanti kita pelajari hukum matnya, hukum mat. Nanti mat itu ada sekitar 9 atau 13. Kita pelajari itu ya. Nanti. Kemudian selanjutnya Mbak Nunung ya. Silakan Mbak.
Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun, alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul 'adzim. Terima kasih, Baik. Pak. Cukup baik. Kemudian selanjutnya Mbak Nurhayati Aprilia. Silakan Mbak. Mbak Nurhayati. Sepertinya beliau hanya bisa menyimak, Pak. Baik. Mbak Muji ya, silakan Mbak. Mbak Muji juga hanya bisa menyimak, Pak. Masih sambil bekerja. Oh gitu, baik. Ya, terima kasih. Ya baik, yang belum. Sudah semua? Sudah, Pak. Sepertinya sih sudah. Kita bahas tentang surat Al-Ma'un sambil nanti juga kita bahas tajwidnya, dan nanti secara detailnya, secara teori itu menyusul saja materinya ya. Saya akan bacakan suratnya, kemudian tolong disimak. Nanti ada setelah selesai ini kita ada soal ya, nanti dijawab saja, ada ininya, ada soal yang harus kita isi. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Nah, ini ara'ai. Alif, ro, dan hamzah ya, itu hamzah bertemu huruf ya mati itu disebut dengan mat, tapi dia menjadi mat layyin ya. Ara'ai itu namanya mat layyin. Nanti teorinya dijelaskan sama saya. Ara'aital ladzi. Nah, ladzi itu juga sama mat tabi'i. Dia hukum mat juga, tapi matnya mat tabi'i, yaitu huruf idzal bertemu ya, huruf idzal berbaris kasroh bertemu ya mati. Ya, mati bertemu kasroh. Iya, bertemu kasroh itu mat tabi'i. Dibacanya 2 harkat. Ya. Kemudian yukadzibu bid-din. Itu dinnya ya. Iya, dal, ya, dan nun. Kalau dibacanya di, ya itu mat tabi'i. Tapi kalau dibacanya diteruskan, din, menjadi mat arid lis sukun. Nah, nanti mat ini banyak. Iya. Tapi kita pelajari sedikit demi sedikit saja. Ya. Kemudian selanjutnya, ayat yang selanjutnya, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Fadzalikal ladzi, ya itu sama mat tabi'i. Idzal bertemu ya bersukun, kasroh ya. Jadi untuk huruf ya itu untuk mat tabi'i dia harus berbaris kasroh. Nanti kita pelajari lagi. Yad'ul yatim ya. Mat tabi'i juga, tapi karena berhenti disambung huruf mim maka menjadi mat arid lis sukun. Ya, di akhir kalimat biasanya mat arid lis sukun itu. Atau ketika kita membaca Al-Qur'an
atau surat-surat Al-Quran kita berhenti ada mat dan belakangnya adalah huruf-huruf yang lain jadi 3, maka itu menjadi mat arid li sukun. Kita terjemahkan satu persatu. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, ya. Artinya itu, tahukah kamu orang yang mendustakan agama, katanya. Jadi orang yang mendustakan agama itu seperti apa ya, gitu kata Allah itu. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Orang-orang, ya, maka itulah orang-orang yang menghardik anak yatim. Anak yatim itu ya anak yang tidak mempunyai ayah, ya. Kalau tidak mempunyai ibu namanya piatu. Ya, yatim itu anak yang tidak mempunyai ayah. Banyak sebenarnya orang-orang yang mendustakan agama, ya. Orang yang acuh terhadap penderitaan orang lain misalnya. Apalagi ketika ayah atau ibunya pergi mencari pekerjaan yang pergi sampai bertahun-tahun misalnya, sedangkan di rumah misalnya ada anak-anak, ya, yang sulit dari sisi ekonomi misalnya. Kalau ada tetangganya yang hidup atau yang bercukupan harta, ya tidur dengan luasa, dengan perut kenyang pula, sedangkan ada tetangganya yang dalam keadaan tidur gelisah, maka itu bagian dari orang-orang yang mendustakan agama juga, acuh terhadap penderitaan orang lain, ya. Ya banyak sih contoh-contohnya lah. Kemudian wala yahuddu ala ta'amil miskin, yaitu dan tidak mau mendorong atau memberi makanan buat orang-orang miskin. Ya. Nah itu surat Al-Maun itu, ya, maka dalam Islam itu kenapa kita harus ada sedekah, infak, dan zakat. Zakat itu biasanya itu ada ukurannya. Pada dasarnya dia sedekah juga, tapi ada ukurannya. Misalnya kalau zakat fitrah itu 2,5 liter misalnya makanan pokok itu, ya, 2,5 liter. Nah kalau ada nisabnya, ada ukurannya. Atau misalnya zakat mal, zakat harta dan sebagainya, itu ada nisabnya. Tapi kalau sedekah dia tidak terbatas, ya, jumlahnya, nilainya, tidak ada nisabnya, bebas-bebas saja. Kemudian infak pun bagian dari sedekah, tapi dia ada batasnya, cuma diberikan kapan saja. Tapi kalau zakat fitrah khusus di bulan Ramadan, ya, jadi ada waktu, ada batasannya, ada nisabnya, dan sebagainya. Nah, maka dari itulah sebenarnya Al-Quran itu sungguh baik ya, sempurna. Maka dalam surat Al-Maidah itu al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa radilakumul Islam madinah. Jadi pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu dan telah aku beri nikmat dan aku ridho bahwa Islam sebagai agamaku. Kemudian selanjutnya fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin itu celakalah orang-orang yang sholat. Ya. Kok orang-orang sholat itu celaka ya? Ya. Jadi dijawab itu fawailul lil musallin, ya. Alladzina hum an sholatihim sahun. Yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Nah, sholatnya lalai. Nanti kita bahas tentang bab sholat juga, tambahan setelah kita belajar Al-Quran ini. Ya, nanti ada bab toharoh, kita belajar tentang tata cara berwudu, bersuci, dan sebagainya. Kemudian nanti kita masuk ke tata cara sholat.
supaya sholat kita itu makbul atau sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya itu ya, bagaimana sholat yang baik nanti kita akan bahas ya. Kemudian alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yuraun, yaitu orang yang berbuat ria atau sombong ya, ibadah karena kesombongan pun tidak boleh, pengen jika orang dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya yaitu wayamnaunal maun, dan enggan memberikan bantuan ya. Tidak memberikan bantuan pun bagian orang-orang yang mendustakan agama. Kita kembali kepada bacaan Al-Qur'an kita tadi. Kemudian wala yakhuddu ala ta'amil miskin. Wala itu matobi'i ya, itu lam alif namanya, lam sama huruf alif. Nah, itu disebut matobi. Wala yakhuddu ala ta'amil miskin. Ta'a huruf ain bertemu huruf alif pun sama. Itu matobi. Ta'amil. Nah, ini ada alif lam, kemudian di atasnya itu ada tanda matinya atau sukun, itu masuk alif lam qamariyah. Nanti kita pelajari itu. Miskin. Fawailul lil musallin. Nah, itu ada fawai. Wai itu mat lain, kemudian lam ya, kemudian berharkat tanwin. Fawailul, lam bertanwin, kemudian di depannya itu ada lam lagi berbaris siddah atau sabdu, itu masuk ke idgham bila guna. Idgham bila guna itu hurufnya cuma ada 2, lam dan ro. Nanti kita pelajari itu. Kemudian selanjutnya alladzina hum an sholatihim sahun. Alladzi ji-nya matabi'i, alladzina hum. Hum itu masuk ke ikhfa syafawi. Hum an sholatihim, tadi itu an atau angso itu ikhfa, angsola la-nya itu matobi, sa-nya itu matobi, hun mat arid lisukun. Alladzina hum yuraun ya, alladzi matobi yura itu nanti mat Jais. Mat jais muttasil ya. Mutasil. Ya. Mat jais muttasil ya. Iya, nanti mat jais kita pelajari juga. Yuraun wa yamna'u, ain bertemu huruf wawu bersukun pun itu matabi'i. Maka kalau untuk huruf wawu, maka dia harus berbaris doma untuk matobi. Nanti kita pelajari. Wa yamna'unal, alif lam bersukun itu namanya al-qamar ya. Nalma, mimnya bertemu alif itu matobi. Mat arid lisukun. Nah, itu adalah hukum-hukum tajwid dalam Al-Quran. Dan kita harus mempelajari itu agar bacaan kita baik dan benar. Selain mempelajari makhrajil hurufnya. Dari bahasan ini, kira-kira ada pertanyaan? Atau nanti setuju nggak? Baik, atau setuju nggak nanti kita akan bahas tentang bab toharoh misalnya, bab tentang bersuci. Pintas saja kita bahas itu, tidak usah terlalu panjang. Iya Pak, nggak apa-apa Pak. Apa ya? Iya.
Nah, apalagi kan perempuan itu banyak sebenarnya persoalannya. Batasan ketika selesai menstruasi itu bersihnya kapan gitu kan. Nah, itu juga perlu keyakinan kita untuk memulai bersuci gitu atau melakukan ibadah sholat itu bagaimana. Kadang-kadang kan suka ragu gitu. Nah, nanti kita bahas di bab toharoh nanti. Tapi kita fokuskan ke hukum tajwid ini dulu ya. Tampilannya belum terlihat ya. Assalamualaikum Pak, maaf telat. Waalaikumsalam. Dengan siapa? Tuti Herlina. Assalamualaikum Pak, maaf terlambat. Mbak siapa namanya? Tuti Herlina. Mbak Tuti dengan Mbak Sawen ya? Iya, Mbak Tuti Herlina coba untuk membaca surat Al-Ma'unnya. Saya dengarkan, silakan. Al-Ma'un. Nggak ada tampilannya Pak. Nggak ada tampilannya ya? Iya. Apa ditalar? Di aplikasi ada nggak, bisa dibuka nggak? Di mana ngelihatnya Pak? Di Google. Oh di Google. Surat Al-Ma'un ya? Iya. Pak, kata Ibu Jiyati belum bisa berbagi layar. Beliau belum bisa berbagi layar. Iya. Suara saya udah kedengeran ya Pak ya? Keren sekali, jelas. Alhamdulillah. Saya ya Pak ya? Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, cukup baik ya untuk bacaannya. Kemudian selanjutnya yang belum. Saya belum Pak. Ya, silakan dengan Mbak Dasina ya. Oke, Mbak Dasina, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagus bacaannya Ibu. Pernah di pondok ya Bu? Enggak. Oh enggak. Tapi bagus ya bacaannya. Makhrajnya cukup baik ya. Penguasaan tajwidnya juga kayaknya lebih pas ya. Kita belajar bareng-bareng dulu. Nah, ini ada waktu sekitar 6 menit lagi. Saya ingin beri tugas ya untuk mencari hukum ikhfa ya. Hukum ikhfa yang tadi kita bahas ya. Iya, Pak. Minimal ada 5 contoh ya, minimal ada 5 contoh ya. Nanti ditulis ya, ditulis aja, nanti ditulis 5 contoh. Setelah selesai itu ya, nanti diserahkan ke Mbak Lia ya sebagai koordinator yang ada di sana untuk apa namanya tugas yang saya berikan, biar nanti akan saya nilai. Mohon Kira-kira maaf, paham gitu. tugasnya itu hukum ikhfanya di satu surah apa cuma contoh bacaan ikhfanya saja gitu? Di contoh bacaan ikhfa saja, terserah mau cari di Oh, mau surah bacaan apa ikhfa saja. saja. Oke. Iya, ya tapi harus sempurna ya, harus ada nun mati dan tanwin ya. Misalnya Iya, nun Pak. mati, ya nun matinya ada, kemudian yang tanwinnya ada. Ya, bisa yang nun mati 3, bisa tanwinnya 2. Paham ya maksud saya maksudkan? Insya Allah. Insya Allah paham, Pak. 5 soal saja. Baik. Ditulis, kemudian diserahkan ke Mbak Lia nanti. Ada pertanyaan? Kita Itu Pak, PR-nya di Messenger dikirimnya apa di mana? Biasa di setara apa dibikin tugas? Gimana? Di Itu setara tugasnya biasa nanti kalau ada dikirimnya. PR nulisnya di setara terus kita masukin lewat setara gitu. Bisa ya ditulis dulu di buku atau di tas, kemudian dipoto, kemudian di upload ke Mbak Lia ya. Baik, Pak. Dipoto, kemudian diserahkan ke Mbak Lia. Maaf, untuk teman-teman nanti insya Allah disiapkan tempatnya di Setara Daring. Baik, Nanti Bu. masukkan di Setara Daring ya. Siap, Ya, Bu. Kalau di setara daring, kalau misalnya kita pakai Word, boleh nggak? boleh Bisa. bebas ya, silahkan boleh pakai Microsoft Word, tapi lebih baik menggunakan tulisan tangan ya, dikarenakan biar teman-teman itu terbiasa menulis tulisan Arab ya. Iya, Miss. Baik, Ya, Miss. Ya. Miss. Terima kasih ya. Mohon maaf saat ini saya belum bisa berbagi layar karena ada kendala ya. Sebentar ya. Iya, Miss. Terima kasih. Ya, pertemuan kita mungkin untuk hari ini cukup ya, kita bahas tentang ikhfa. Besok kita lanjutkan ke hukum idgham. Ya, idgham nanti ada 5 grupnya, nanti kita akan bahas ya apa saja, kemudian nanti idgham dibagi 2 dan bagaimana cara membacanya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk belajarnya malam ini, Pak.